Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Sadaqul wa'dul amin. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sudah dapat hadir kembali, yang tujuan dan maksud adalah hanya satu, yaitu pertemuan hari ini, hari terakhir antara kami dan ibu-ibu semua. Dan selanjutnya adalah salam, kata-kata penghormatan kepada para peserta semua, dan selanjutnya kepada moderator, dan selanjutnya kepada pimpinan ataupun direktur GSF Bapak Abdul Jalil, dan selanjutnya kepada teman-teman semua ataupun yang merangkap panitia. Adapun pada hari ini yang merupakan hari terakhir, kata-kata yang kedua adalah Darmawan SAI. Kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena memang waktunya yang sudah sangat berdesak ya, kita akhiri. Yang pertama, saya mengucapkan rasa bahagia dengan 4 sore pelatihan yang dipandu oleh saya dan Pak Benji. Hari ini kita mampu melaksanakan evaluasi bukit terhadap apa yang telah kita jalankan tadi pagi. Mungkin secara situasional hal yang sangat perlu diperhatikan ketika pertama sekali masuk adalah sebuah pertemuan, dan saya yakin itu telah dilakukan. Terus yang sangat-sangat signifikan yang saya lihat di sini adalah juga menyempatkan alokasi waktu baik untuk tahap pembukaan, terus kegiatan inti, terus penutup. Ya, beberapa yang sudah saya lihat itu belum ada, sehingga pengorganisasian waktu, berapa waktu yang saya pakai untuk pembukaan, berapa waktu yang saya pakai untuk kegiatan inti dalam sebuah pembelajaran, berapa waktu yang saya pakai untuk penutupan, belum terorganisasi dengan baik. Kalau itu sudah terorganisasi dengan baik, kita sudah punya patron yang jelas. Sekian waktu saya pembukaan, sekian saya menyajikan bahan ajar, sekian saya menutup. Terus di pesan-pesan moral, alangkah indah. Memang saya yakin itu telah terlaksana hanya dalam sebuah tulisan yang mungkin belum tertulis. Kalau prakteknya sudah. Di penutup sering sekali saya membaca, memberikan pesan-pesan moral. Nah, saya nggak tahu, bagi saya nggak tahu moral apa yang diberikan, pesan moral apa yang diberikan. Hendaknya lah itu ditulis. Kalau umpamanya sedang membaca surat Al-Baqarah, ya berarti pesan-pesan moral yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Seperti salah satu contoh yang telah tertulis di sini. Nah, sebagian gurunya saya yakin ada melakukan pesan moral tapi tidak menulis di RPP. Nah, tolonglah untuk melengkapkan administrasi semacam RPP, apa yang ibu lakukan di dalam ruangan itu ditulis. Jangan sampai macam saya bingung, ini punya kasih pesan moral apa tadi. Tapi saya sangat yakin itu diberikan, hanya tidak tertulis pesan moral tentang apa. Kalau belajarnya tentang air, ya berarti pesan moral tentang air, pemanfaatan air dan seterusnya. Sehingga apabila ada seseorang yang membaca sudah moho itu. Terus yang lain, kalau seandainya saja indikator itu bersifat psikomotorik anak, tolonglah materinya jangan disampaikan dalam bentuk teoritis. Jadi lebih mengedepankan sebuah keterampilan daripada psikomotoris. Itu sangat nyata untuk beberapa mata pelajaran baik kesenian maupun olahraga. Apakah bernyanyi atau berolahraga. Jadi kalau memang indikatornya itu kan sebenarnya harus dipilah, dia masuk ke ranah pengetahuan atau kognitif, masuk ke ranah keterampilan atau psikomotorik. Nah, kalau psikomotorik alokasi untuk